Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Huachan tidak berkata apa-apa lagi, karena dia tidak bisa memastikan banyak hal. Kematian Susang telah lama menyebar ke 9 dunia utama, dan bahkan reinkarnasinya bukanlah rahasia. Untungnya, dengan perlindungan ratu, identitas Shoyan belum bocor dari dunia sensi. Jika tidak, maka akan menarik perhatian, lebih dari sekedar istana surga manusia. Namun, pertanyaan Huachan membuat Suqian Taiyi berpikir. Ternyata, dia tidak hanya berperan sebagai 9, tapi Susang. Berita ini bukanlah hal yang baik baginya. Dibandingkan dengan Susang, bahkan pada puncaknya, dia jauh lebih rendah dari Susang dalam hal ketenaran dan kekuatan. Suqian Taiyi pernah berkesempatan bertemu dengannya sekali, dan hanya satu pandangan saja, hampir membuatnya tidak mampu menahan tekanan dan berlutut. Pada saat itu, Suqian Taiyi bahkan bukan Raja Taisu. Susang pernah menjadi asistensi tertinggi yang paling dihormati oleh Suqian Taiyi. Jadi, yang ke-9 adalah Susang? Tidak. Lebih tepatnya dia adalah reinkarnasi Susang. Mungkinkah keabadian Kaisar Langka ke-9 yang terlihat di sensi adalah dia? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Jika dia adalah reinkarnasi Susang, ribuan tahun telah berlalu. Dengan bakat makhluk tertinggi itu, aku khawatir dia telah kembali ke level puncaknya. Dengan kata lain, baik kekuatan yang ditunjukkan saat ini dan semuanya hanya untuk menutupinya. Gumam Suqian Taiyi. Selama percakapan pribadi antara Suqian Taiyi dan Shoyan sebelumnya, dia menyadari sikap acuh tak acuh Shoyan. Dia merasa perasaan ini hanya bisa diberikan oleh orang kuat seperti Susang. Jadi dia tidak boleh percaya pada kekuatan Shoyan atau keabadian Kaisar, dan lebih memilih percaya pada metode untuk menyembunyikan kekuatannya sendiri. Ini adalah metode Susang. Dengan cara ini, Taisu berada dalam terang dan sensi dalam kegelapan. Laut Barat ditinggalkan. Kekuatan Taisu tidak cukup untuk mengguncang sensi. Mengapa mereka memilih mundur daripada menekan? Suqian Taiyi sedang dalam keadaan berpikir saat ini. Bahkan monster tua seperti dia, yang telah bertahan selama ribuan tahun tidak dapat menemukan alasannya untuk sementara waktu. Ternyata dia adalah yang mulia yang ditunggu-tunggu Nanfu. Pantas saja, Nanfu selalu percaya diri pada Taisu. Yang luar biasa adalah, wanita gila Ye Beijing dari dunia iblis kuno juga datang ke sensi. Apa yang ingin dia lakukan? Tapi itu tidak masalah. Semakin kuat sensi, semakin baik. Yang terbaik adalah memicu perang besar dan membiarkan Rata Taisu bertarung dengannya. Lalu, aku akan mengganggunya dan membasmi Raja Taisu. Lalu, aku bisa mendapatkan kembali tahtaku. Gumam Suqian Taiyi. Dalam percakapan sebelumnya, Huachan secara tidak sengaja mengungkap identitas Shoyan. Baik atau buruk, reputasi Susang terlalu besar dan kekuatan Shoyan saat ini tidak cukup untuk menanggungnya. Sebenarnya, menurutku tidak perlu terlalu memperhatikan organisasi pengendali kehidupan. Orang yang berbicara saat ini sebenarnya adalah nomor 4, Ye Beijing, yang duduk di kompas yang sama dengan Shoyan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Tapi jantung Shoyan berdetak kencang. 4. Apa maksudmu? Suara berat Huachan keluar, dan sesekali tidak bisa merasakan nadanya. Tapi seseorang bisa merasakan keraguan di setiap kata. Aku baru tahu tentang divisi pengendali kehidupan. Tapi ini bukan pertama kalinya aku melihatnya. Aku hanya tidak memperhatikannya sebelumnya. Aku curiga, selain memprovokasi perang dunia, divisi pengendali kehidupan juga tertarik bermain trik dan perencanaan. Ucap si nomor 4. Maksudmu, mungkinkah sekarang kita juga telah jatuh ke dalam perangkapnya? Semuanya hanya mempermainkan kita? Tanya Huachan. Singkatnya, menurutku, pencuri tetaplah pencuri. Tak satu pun dari kita berdelapan yang bertanggung jawab atas divisi pengendali kehidupan. Orang yang paling mirip dengan penanggung jawab divisi pengendali kehidupan adalah nomor 1. Ucap nomor 4. Setelah pertanyaan Huachan, Ye Beijing tidak dapat membedakan suara pria dan wanita. Tetapi, menuding nomor 1 dengan kata-kata yang tajam. Shoyan langsung terkejut. Bahkan Huachan pun terdiam. Siapapun bisa jadi sasaran kecurigaan. Tapi sepertinya tidak ada yang berani meragukan penggagas pertemuan itu. Platform batu dengan tulisan nomor 1 di atasnya. Ye Beijing tidak takut sama sekali. Dilihat dari ucapannya, sepertinya dia tidak peduli apakah dia memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa kekacauan. Jadi dia berani menceritakan semua yang dia tahu dan membuat tebakan yang berani. Padahal, jika dipikir-pikir dengan cermat, dari semua aspek,
Memang nomor 1 ada banyak kemiripan dengan divisi pengendali kehidupan. Identitas nomor 1 terlalu rahasia. Kemampuannya misterius, alamnya misterius, dan identitasnya sama-sama dewa. Diperkirakan Huachan tidak memahaminya. Mampu mengumpulkan banyak orang berkuasa di sini, telah menjelaskan beberapa masalah. Aku bukan kepala divisi pengendali kehidupan, ucap si nomor 1. Ini adalah pertama kalinya Xueyan melihat keberanian nomor 4. Meski begitu, dia tidak pernah menyangka bahwa nomor 4 sebenarnya begitu terang-terangan mencurigai nomor 1. Sungguh? Lalu siapa di antara kami yang mengenalmu? Dari dunia mana kamu berasal? Mengapa hanya kami yang mengungkapkan informasi tentang diri kami, tetapi kamu tidak? Apakah kamu seorang dewa? Nomor 4 tidak menghentikan pengejaran verbalnya, dan mungkin akan menahannya sampai dia mendapatkan bukti. Aku bukan milik dunia manapun, dan aku bukan dewa manapun. Kamu juga boleh membawaku. Nomor 1 dengan cepat menjawab dan menanggapi pertanyaan nomor 4. Ia tidak marah karenanya. Oh, jadi pertama-tama kamu berasal dari alam dewa kekacauan, dan kepala divisi penghancur juga berada di alam dewa kekacauan. Dalam hal ini, apakah kepala divisi penghancur juga dianggap sebagai dewa? Nomor 4 melanjutkan. Secara logika, memang demikian. Divisi pengendali kehidupan termasuk dalam alam dewa kekacauan. Dan alam dewa kekacauan lebih tinggi dari keberadaan dunia lain manapun dari puncak gunung es. Jika demikian, kemungkinan besar kamu adalah kepala divisi pengendali kehidupan. Berhentilah berpura-pura. Kamu adalah kepala divisi pengendali kehidupan. Setelah kata-kata itu terlontar, sosok nomor 4 tiba-tiba menghilang di platform batu. Belum ada yang pernah melihatnya, tapi kamu berani menudingku. Jika tidak ada masalah, aku akan membantumu memastikannya, kata si nomor 1. Tidak diragukan lagi. Hal ini merupakan tantangan terhadap otoritas nomor 1, dan nomor 4 langsung dikeluarkan dari pertemuan tersebut. Xueyan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia perlahan-lahan mengerti mengapa Huachan begitu takut saat melihat Ye Beijing. Meskipun Yuyan hanyalah tiruannya, wanita ini tidak sederhana. Dia ingin menggunakan pria manapun sebagai kuali. Dilihat dari ketakutan Huachan, kemungkinan besar dia tidak bisa lepas dari nasib digunakan sebagai kuali. Dengan hengkangnya nomor 4, topik ini tidak lagi dibicarakan, karena belum ada petunjuk pasti dalam waktu singkat. Semuanya hanya spekulasi dan belum bisa dipastikan. Apakah Anda punya titipan? Jika tidak, rapat akan berakhir di sini. Pertemuan itu menjadi hening. Jika tidak ada delegasi, pertemuan akan berakhir. Segera setelah kata-kata nomor 1 jatuh, sosok biru di platform batu pergi satu demi satu. Tepat ketika Xueyan hendak pergi, tiba-tiba sebuah pesan datang memintanya untuk tinggal. 7 ingin berbicara denganmu sendirian. Bisakah kamu setuju? Xueyan terkejut. Mengapa nomor 7 tiba-tiba mencarinya? Xueyan juga sangat penasaran. Tapi mengenai nomor 7, meskipun Xueyan tidak mengetahui identitasnya, dia telah membantunya berkali-kali. Dan setidaknya tidak ada permusuhan terhadapnya untuk saat ini. Ya, jawab Xueyan. Setelah semua orang di platform batu pergi, 2 sosok biru muncul kembali di platform batu. Mereka adalah nomor 9 dan 7. Ye Beijing diusir lebih awal. Dia tidak akan tahu kapan pertemuan itu berakhir. Jadi percakapannya dengan nomor 7 tidak akan terungkap. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.